Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'dah. Para siswa dan siswi kelas 12 yang saya sayangi juga saya banggakan, kali ini kita pertemuan yang berikutnya. Mari sebelum kita bersama mengkaji tentang pelajaran berikutnya, kita berdoa semoga kita semuanya dikasih oleh Allah zat kang Rahman Rahim, seger parasan, selamat, amin Allahumma amin. Karena saat sekarang kita berada di suasana atau situasi yang memperhatinkan, yaitu corona itu. Semoga kita diselamatkan, amin Allahumma amin. Nah kalian tak jaluk supaya sehari semalam ku ojo lali ndonga iki. Minimal 3 kali. Tok ndonga terserah. Terserah piye Pak? Ndonga bar maghrib dan isya dan terserah ning sing apik bakal maghrib, karena waktu bar maghrib tekan isya itu termasuk waktu istijabah mungguh kula yaumin sebendinane. Lah sing diwaca apa Pak? Sing diwaca kuwi nak kowe tau berjanji kan lho kono ana nandoman ya. Dadi nandomane iku sing unine rapal itu. Iku lho nang sing kalikane apa kemelu lali, nak mulang malah lali ya. Kalimat ini kowe wis ndungu biasane dipakai namanya berjanjian itu. Itu lho sing itu wabnauma wa Fatimah itu lho apa kaitannya? Sing mana likhom oke wong wis tuwa ngono ya. Adengane al insanu mahal khotowan isyan lembang wis tuwa wis 72 umure. Muga-muga barokah manfaat Allahumma amin. No. Sa mau likhom ayo balen ya iki diwaca ping 3 minimal. Likhom satun udfi biha li khamsatun utfi biha harral waba'il khatimah al-mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah. Iku diwaca ping 3. Li iku mungguhe aku ingsun khamsatun utawi duwe 5 li khamsatun utfi biha utfi kang iso nutupi apa 5 biha sebab 5 utfi kang nutupi biha sebab 5 li khamsatun utfi biha nutupi 5 nutupi ing aku harral wabai ing memaraknya atau apa gitu memarake wabah di sumrambahe wabah ya. Iku khamsatun utfibia harol wabai khatimah kan iso nulang. Jadi li khamsatun utfibia harol wabai khatimah nak digampangno pangertene ya aku duwe kemul 5. Kemul 5 iki kanggo nulak anane penyakit penggebluk sing iso nular. Nek dijawabno ngono. Lah 5 kemul ku apa mereke? Al-Mustafa merke siji Nabi Muhammad, wal Murtado loro merke Sayyidina Ali, wa benahuma merke sahabaku Hasan Husain, wal Fatimah lan Fatimah. Iku kanggo apa jenenge ku nyelimuti namanya awake dhewe. Lah ngene iki kowe aku perlu melaksanakan melestarikan sapi tinggal ada wong tua-tua dhisik kiai-kiai dhisik yang berdalil al-muhafadzatu ala qadimis shalah. Oke? Itu kaitannya dengan amaliyahnya. Sekarang kita lanjutkan kemarin.
Kalau kemarin kita kaji munculnya paham Ahlussunnah Jamaah itu akibat adanya kelompok Qadariyah Jabariyah. Dan begitu atau seperti kemarin keterangannya muncul yang mana mustahid yang namanya Imam Abu Hasan Asy'ari disusul Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-duanya adalah mustahid dari sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu semuanya bisa dilihat pada halaman 42 ya. Jangan hanya ditumpuk, dibaca-baca bagaimana dan seterusnya. Bila tidak paham ditanyakan, Pak, halaman sekian, paragraf sekian, baris kesekian itu apa maunya, kan gitu. Oke. Mari kita kaji berikutnya, yaitu tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada 3 bidang. Ini sudah kita kaji di kelas-kelas sebelumnya, yaitu ada ajaran di bidang akidah, ada ajaran di bidang syariah, ada ajaran di bidang tasawuf. Nah, bidang akidah itu menyangkut soal keyakinan. Contoh soal ada surga dan neraka, nantinya kita bertemu pada Allah, dan nantinya di kubur ada siksa kubur dan seterusnya. Itu kaitannya karo akidah, termasuk ngirim pandunga dari wong tua dan seterusnya. Itu kaitannya karo soal keyakinan akidah. Itu yang merumuskan 2 imam, yaitu 1 Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, 2 Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Iki eleng-eleng ngasih kowe aku mati. Oh, ngono. Dadi aja angger sekilas atau sekedar. Baik itu. Nah, kedua, itu bidang syariat atau fikih. Nah, karena perkembangan Islam, perkembangan manusia itu berkembang terus hingga banyak masalah-masalah. Nah, masalah-masalah yang muncul, yang timbul itu di Al-Quran, di hadis itu tidak sejelas dan mudah dipaham oleh orang umum. Oleh orang umum pun tidak mudah. Perlu yang namanya penggalian tuh istihad. Nah, wong sing istihad itu jenis mujtahid. Istihad itu apa, Pak? Istihad itu menggali hukum-hukum dari sumbernya, yaitu Quran dan hadis. Tapi untuk bisa menjadi mujtahid dibutuhkan ilmu atau syarat. Ada harus mampu bahasa Arab, harus menguasai ilmu nahwu, ilmu sorof, balaghah, mantek, kemudian asbabun nuzul, kemudian itu minimal 19 ilmu yang dimiliki oleh seorang mujtahid. Nah, tidak mampu ya mengikuti saja. Jadi, nah orang mampu syarat tersebut kita tidak bisa menjadi mujtahid, yojo menggali hukum-hukum dari Al-Quran. Cuma istilah itu bermadhab, mengikuti hasil ijtihad para mujtahid. Nah, kalau fikih itu mujtahidnya itu ada 4. Untuk ini bicara soal paham Ahlussunnah wal Jamaah. 4 itu sapa, Pak? Siji yaitu Imam kanggo gampangno ngiling-ngiling Imam Abu Hanifah. 2 Imam Malik. 3 Imam Syafi'i. 4 Imam Hambali. 4 mustahid bidang fikih iki kowe aku wajib paham. Mulane kowe aja nganggep cukup lan nganggep wis pinter sekolah nomborin aliyah kene kok aja nganggep ngono, karena fauqa kulli ilmin alim, fauqa kulli ilmin alim, fauqa kulli ilmin alim. Jadi wong pinter harus pinternya dan seterusnya. Nah, iku kowe nak tamat kok kene, kok aliyah kene, tulung sing kepengin dadi mudin, dadi naib, atau justru nonggolmu bapakmu atau mbahmu atau sapa lah wis dadi pemimpin agama nek desamu kono, ya kowe kudune iki sarane Bang, kowe kudune tamat aliyah kok kene ya mondok ra ketang 2 tahun 3 tahun terserah, khusus mendalami masalah agama. Dadi iku akhire ora sasar uga ora nasarno. Dadi dalun wis sasar, mudilun nasarno wong liya. Ayo bagi ya tak baleni, bagi kalian yang mungkin
nanti kepengen dadi mudin, dadi naib sing kaitannya karo agama, atau justru sekarang bapak ya mbahmu dan seterusnya itu posisinya nang disamu dadi imam, dadi pemimpin, ya kowe tamat kuliah terus mondok raketang setahun rong tahun insyaallah. Ngoten nggih. 4 madhab, betul ya. 1 Imam Hanafi, 2 Imam Maliki, 3 Imam Syafi'i, dan 4 Imam Hambali. Lah untuk Indonesia, untuk orang Islam Indonesia itu mayoritas memakai pahamnya atau memakai madhabnya Imam Syafi'i. Mengapa kok bisa begitu Pak? Karena awal mula yang diajarkan oleh mubalik, oleh pejuang-pejuang zaman semono sing diarno agama Islam no Indonesia atau non Jawa atau non Sumatera dan di mana mereka berada berjuang atau tabligh iku gunakno fikih Imam Syafi'i. Mengapa? Karena Indonesia itu cocok nak nganggo madhab atau ajaran Imam rumusane lah Imam Syafi'i dibanding Imam Hanafi, Maliki utawa Hambali. Gitu. Nek oleh salah satu dari 4. Nah itu done ADART ini Nahdlatul Ulama. Dan tino kono ku salah satu dari 4 mau. Baik dong? Oke. Kalau mau tahu kronologi atau biografi atau mungkin manakibe satu persatu, ya ini dibaca biar paham. Kalau tidak paham ditanyakan. Baik dong? Oke. Itu dari sisi ajaran ajaran syariah yang 4 lendeng. Yang terakhir yaitu ajaran tasawuf budi pekerti atau akhlak. Lah siapakah penggali atau perumus atau mustahidnya akhlak atau tasawuf di buku pegangan kita atau yang dipakai oleh Ahlussunnah Jamaah itu 2. 1 Imam Abdul Qasim Junaidi Baghdadi dan Imam Ghazali. Di rumusan 2 tokoh 2 mustahid inilah yang dipakai oleh orang-orang Islam yang pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tabalane ya. Jadi ada berapakah atau ada berapa bidangkah ajaran Ahlussunnah Jamaah? Ada 3. Sebutkan. 1 bidang akidah, keyakinan. 2 bidang syariah, fikih, aturan tata tertib, hukum-hukum. Dan yang ketiga bidang tasawuf, akhlak, budi pekerti. Lah, tokoh-tokohnya atau mustahidnya itu siapa? Kalau akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ngono kuwi aku kudune paham nek anjen bener-bener wong Ahlussunnah wal Jamaah. 2 fikih atau syariat yaitu ada 4. 1 Imam Hanafi, 2 Imam Maliki, 3 Imam Syafi'i, dan 4 Imam Hambali. Dalam hal memilih imam boleh salah satu dari 4 mau. Sing ngono kuwi sing nentokno iku ADART-ne NU. Dan yang terakhir iku tasawuf yang kaitannya dengan hablum minallah, hablum minannas, budi pekerti atau akhlak dan seterusnya yang dirumuskan oleh 2 tokoh yaitu 1 Imam Abu Qasim Junaidi dan Imam Ghazali. Untuk kali ini adalah terakhir dan tuntas pelajaran bab 2. Untuk kalian semuanya bila mau rinci silakan buka buku-buku yang ada keterangannya ada di buku pegangan. Baik dong. Oke, dan saya sarankan atau saya anjurkan keulangan UTS-nya itu bab 1 dan bab 2. Dan caranya Pak, ya mau gue latihan digarap semuanya. Baik dong. Oke, semoga bermanfaat dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.